Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Mohon sebelumnya rapikan dulu tempat duduknya. Rapikan dulu tempat duduknya. Tulisnya dirapikan. Anggi Maulana Firdaus. Ahmad Zakaria Musharraf. Samsul Huda Al-Arabi. Abdan Syariful A'la. Amalia Mukarramah. Ayu Seftia Fitri. Faizatul Khairah. Lailatul Mubarakah. Mariatul Gitsiyah. Sifana Anissa Kamil. Intan Nuril Komaya. Abidah Mirza Aliana. Berarti hadir semua ya hari ini? Bagus. Namun sebelum kita pada pelajaran yang baru, adakah di antara kalian yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ayo ajung tangan. Yo, ya silakan Mas Rofi dijawab. Apa materi kita pada minggu lalu? Akhlak terpuji. Materi kita pada minggu lalu akhlak terpuji. Pertanyaan kedua, apa saja macam-macam akhlak terpuji? Yo, Pak Ayu dijawab. Apa saja? Adil, bijaksana, tanggung jawab. Bagus. Tepuk tangan buat Pak Ayu. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yang dijawab Mbak Ria. tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Bagus, jawaban yang bagus. Berarti masih ingat ya pelajaran yang minggu lalu? Bagus. Kalau masih ingat, sebelum kita pada pelajaran yang baru, Ibu akan membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dengan mengamati slide atau video, siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian sifat marah dengan baik. Yang kedua, melalui tayangan slide atau video, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri marah dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati tayangan slide atau video dan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan dalil yang melarang untuk bersifat marah. Yang terakhir adalah dengan kerjasama kelompok, siswa mampu menjelaskan upaya menghindari sifat marah. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang akhlak terpuji, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Namun sebelum kita pada penjelasan materi lebih mendalam, kita amati gambar terlebih dahulu. Kita lihat ke depan. Gambar apakah itu? Gambar apa ini? Orang marah. Jadi pelajaran kita pada hari ini akhlak tercela, yaitu tentang sifat marah. Ada yang tahu apa marah itu? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan, dan rasa marah adalah perubahan dan rasa dendam demi menghilangkan jenuh atau rasa tidak terima di dalam hati. Bagus, tepuk tangan buat Mas Robi. Berarti tadi malam belajar ya, yang akan dipelajari kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pengertian marah. Marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam hati. Itu disebut dengan marah, gemuruh. Hati kita itu seakan-akan tidak terima, makanya kita terjadi sifat marah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi kita yaitu tentang akhlak tercela, yaitu sifat marah. Marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam hati. Marah disebut juga dengan kotor, yaitu merupakan perasaan tidak senang karena sesuatu, mungkin karena dihina, dibohongi, atau karena keinginan yang tidak tercapai, dan yang lainnya. Marah merupakan bentuk akhlak tercela yang harus kita hindari, dan merupakan perbuatan setan yang tidak boleh kita ikuti. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar wa ya'muru wa rahmatullahi wa barakatuh min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. Quran surat An-Nur ayat 21. Ayat di atas menerangkan tentang perbuatan marah, yang mana marah adalah merupakan perbuatan setan, dan setan akan menuntut kita untuk berbuat keji dan mungkar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang sedang marah. Adapun ciri-ciri orang yang sedang marah, yang pertama, wajah dan kedua matanya memerah. Yang kedua, mulutnya bergesil. Yang ketiga, tangannya gemetar. Yang keempat, mengeluarkan kata-kata kotor.
Dan yang kelima, melakukan sesuatu yang merugikan seperti memukul, melempar, membanting, atau yang lainnya. Jadi bagaimana cara kita agar kita terhindar dari sikap marah? Nah, cara menjauhi sikap marah yaitu yang pertama membaca ta'awud. Bacaan ta'awud yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertipu. Yang kedua yaitu diam dan menjaga lisan. Maksudnya di sini diam dan menjaga lisan yaitu ketika kita marah hendaklah kita diam. Jangan berkata-kata apapun ketika kita marah, sebaiknya kita diam. Terus yang ketiga yaitu mengambil posisi lebih rendah. Mengambil posisi lebih rendah di sini maksudnya jika kita marah dalam keadaan berdiri, hendaklah kita duduk. Jika dengan duduk belum kita meredakan amarah kita, hendaklah kita berbaring. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan jadi kita tetap marah. Semangat terus ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah melihat video pembelajaran kita, adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan ciri-ciri orang marah? Yuk silakan Mbak Ria. Ciri-ciri orang yang sedang marah yaitu wajah dan kedua matanya memerah, mulutnya bergesit, mulutnya gemetar, mengeluarkan kata-kata kotor, melakukan sesuatu yang merugikan seperti memukul, melempar, dan membanting. Bagus. Terus selanjutnya, siapa di antara kalian yang sering marah? Yuk, siapa yang sering marah? Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Bagus. Karena kenapa kita tidak boleh marah? Karena marah itu merupakan perbuatan syaitan dan merupakan akhlak tercela. Dari sini dapat dimengerti? Ya, bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, kalau sudah mengerti, sekarang kita bentuk kelompok. Yang putra satu kelompok, terus yang putri kita bagi dua ya. Kelompok 1, 2, 3. Kita akan berdiskusi tentang sifat marah. Ayo diskusikan dengan kelompoknya, silakan. Ayo gabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita diskusikan tentang sifat marah. Yuk silakan gabung Mbak Mila sama Mbak Ayu. Diskusi tentang sifat marah. Sambil ditulis apa hasil diskusinya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah, sekarang presentasi hasil diskusi. Ayo kelompok pertama berdiri. Kita presentasikan hasil diskusi kalian. Berdiri. Dibacakan hasil diskusi. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kita pada hari ini yaitu ciri-ciri orang yang sedang marah yaitu 1. Wajah dan kedua matanya memerah. B. 2. Mulutnya bergesit. 3.
3. Tangannya gemetar. 4. Mengeluarkan kata-kata kotor. 5. Melakukan sesuatu yang merugikan seperti memukul, melempar, dan mengganti. Cara menjauhi sifat marah yaitu 1. Membaca ta'awudz. 2. Diam dan menjaga lisan. Dan yang terakhir mengambil posisi lebih rendah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih, silahkan duduk. Sekarang kelompok 2 berdiri. Bacakan hasil diskusinya. Ayo dibaca lagi hasil diskusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi pada hari ini yaitu marah disebut juga dengan adat, yaitu luapan perasaan tidak senang karena sesuatu, mungkin karena hina dibohongi atau karena keinginan yang tidak tercapai dan lainnya. Ciri-ciri orang yang sedang marah yaitu 1. Wajah dan kedua matanya memerah. 2. Mulutnya bergesir. 3. Tangannya gemetar. 4. Mengeluarkan kata-kata kotor. 5. Melakukan sesuatu yang merugikan seperti memukul, melempar, dan mengganti. Cara menjauhi sifat marah yaitu 1. Ta'awudz. 2. Diam dan menjaga lisan. 3. Mengambil posisi lebih rendah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3, ayo dibaca hasil diskusinya. Berdiri. Ambil salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marah merupakan bentuk anak tercela yang harus kita hindari dan merupakan perbuatan syaitan yang tidak boleh kita ikuti. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa yattabi' khutuwati syaitan innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar wa yanha 'anil Quran surah An-Nur ayat 21. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya yaitu dari materi yang kalian dapatkan, apakah masih ada yang belum dimengerti? Entah itu tentang marah, ciri-ciri orang marah, atau cara mengatasi sifat marah. Di situ ada yang belum dimengerti? Yuk tanyakan. Ayo, ada pertanyaan? Baiklah, kalau sudah tidak ada, sekarang siapa di antara 3 kelompok ini yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Yuk, Kak Intan, ayo dibaca kesimpulan pada materi kita hari ini. Silahkan dibaca, Kak Intan, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwasanya marah itu merupakan anak yang harus dihindari dan juga merupakan perbuatan syaitan yang tidak boleh kita ikuti karena yang akan karena akan marah menimbulkan rasa benci bagi orang lain dan akan menyebabkan
Jadi kesimpulannya pada materi kita yaitu bahwasanya marah itu merupakan bentuk akhlak tercela yang harus kita hindari dan merupakan perbuatan setan yang tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena dengan marah akan menimbulkan rasa benci dan akan meretakkan tali silaturahmi antara kita. Oke? Jadi jangan sekali-kali kita marah. Oke? Paham? Kalau sudah paham nanti kita kumpulkan hasil diskusinya. Namun sebelum mengumpulkan hasil diskusi, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya yaitu mengerjakan soal. Namun sebelum mengerjakan soal ditulis dulu namanya, kan ada kolom nama di atas itu, ditulis namanya masing-masing. Jangan ada yang mencontek, harus dikerjakan sendiri-sendiri. Kumpulkan tugasnya. Saudari Ayu, ambil kertasnya punya teman-temannya semua sama hasil diskusinya dikumpulkan. Ayo, Mbak Ayu, ambil kertas punya temannya. Dikumpulkan dengan hasil diskusinya. Dikumpulkan dengan hasil diskusinya. Sini. Terima kasih. Dari hasil tugas kalian, ternyata kalian semua sudah paham berarti ya. Nilai kalian ternyata rata-rata di atas KKM. Jadi kalian sudah paham semua tentang marahnya? Nah, sebelum kita akhiri pada pelajaran kita kali ini, yaitu semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bagi orang lain umumnya. Yuk, sebelum berakhir rapikan dulu duduknya, alat-alat tulis dirapikan, alat tulisnya dirapikan. Nah, rapi semua ya. Terima kasih. Sebelum berakhir, dua kata dari saya. Stop marah. Jadi jangan kalah marah, kita harus selalu tersenyum agar di antara kita tidak timbul rasa benci. Baiklah, terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.